Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Psikologi Otak. Gua Atta Halilintar, dan hari ini kita bakal ngebahas topik yang super penting buat para orang tua dan masa depan anak-anak kita. Pernahkah Anda memperhatikan anak Anda kesulitan berkonsentrasi di sekolah, gampang marah, atau sering ngalamin ledakan emosional? Mungkin ini ada hubungannya sama satu hal yang sering kita anggap sepele, tidur. Menurut penelitian, hampir 70% anak usia sekolah nggak mendapatkan tidur yang cukup setiap malamnya. Kurang tidur kronis bisa mengurangi kemampuan belajar anak sampai 40% dan meningkatkan risiko masalah perilaku sampai 3 kali lipat. Jadi, kalau anak susah diatur atau fokus, mungkin bukan karena bandel, tapi karena otaknya capek, kurang istirahat. Hari ini, kita akan ngebongkar gimana kurang tidur bisa memengaruhi proses belajar dan regulasi emosional anak-anak kita. Tapi tenang aja, kita juga bakal kasih strategi-strategi praktis buat bantu mereka mendapatkan istirahat berkualitas. Jadi, siap-siap ya, karena ilmu hari ini daging semua. Jangan kemana-mana, tetap di Psikologi Otak. Nah guys, kita masuk ke chapter pertama nih. Tidur itu bukan cuma buat ngilangin capek, terutama buat anak-anak yang lagi dalam masa pertumbuhan emas. Selama tidur nyenyak, terutama di fase deep sleep, tubuh mereka memproduksi sekitar 80% hormon pertumbuhan. Hormon ini penting buat pertumbuhan fisik, perbaikan sel-sel tubuh yang rusak, dan perkembangan otak anak. Tidur yang cukup membantu memastikan proses perkembangan otak berjalan lancar, mendukung pembentukan koneksi-koneksi baru antar sel saraf. Jadi tidur nyenyak itu investasi jangka panjang buat kecerdasan dan kesehatan anak secara keseluruhan. Jangan sampai kita remehkan ya. Oke, lanjut ke chapter 2 guys. Pas tidur, otak anak kita itu lagi sibuk merapikan dan menyimpan semua informasi yang udah dia pelajari sepanjang hari. Proses ini dikenal dengan nama konsolidasi memori. Informasi penting diproses lebih lanjut dan diubah menjadi memori jangka panjang. Tanpa tidur yang cukup, proses konsolidasi memori ini bakal keganggu, dan informasi yang udah dipelajari bisa jadi nggak tersimpan dengan baik. Jadi, tidur berkualitas itu sama pentingnya dengan belajar tekun. Chapter 3 guys, siap-siap buat fakta mencengangkan lainnya tentang tidur. Otak kita punya sistem pembersihan sendiri yang namanya sistem glimfatik. Sistem ini tugasnya membuang berbagai macam sampah alias racun dan protein berbahaya yang numpuk di otak akibat aktivitas sel-sel otak sepanjang hari. Sistem glimfatik ini kerja paling optimal saat kita tidur, terutama tidur nyenyak. Selama tidur, cairan cerebrospinal mengalir lebih lancar dan menyapu bersih produk-produk limbah metabolik. Kalau anak kurang tidur, proses bersih-bersih otak ini jadi nggak maksimal, mengganggu fungsi kognitif. Jadi memastikan anak dapat tidur yang cukup itu sama dengan memberikan kesempatan bagi otaknya untuk direset dan dibersihkan setiap malam. Masuk ke dampak yang paling sering kelihatan nih, guys, yaitu gangguan perhatian dan fokus. Anak yang kurang tidur, biasanya bakal ngalamin penurunan kemampuan buat mempertahankan perhatian. Di kelas, dia jadi gampang banget teralihkan. Akibatnya, informasi yang disampaikan guru jadi nggak masuk sempurna. Selain gampang teralihkan, anak yang kurang tidur juga sering kesulitan buat ngikutin instruksi yang kompleks. Penelitian nunjukin, kurang tidur selama 1 malam aja bisa mengurangi kemampuan fokus anak sampai 25%. Jadi, kalau anak sering ditegur guru karena nggak perhatiin di kelas, coba deh evaluasi lagi jam tidurnya. Bisa jadi, akar masalahnya ada di situ. Nah, ini nyambung banget sama chapter sebelumnya soal konsolidasi memori, guys. Masalah memori dan retensi informasi jadi salah satu korban utama dari kurang tidur. Kalau tidurnya nggak cukup atau kualitasnya jelek, proses penyimpanan jadi kacau balau. Anak mungkin kelihatan paham banget pas lagi diajarin di kelas, tapi coba tes lagi keesokan harinya. Jangan kaget kalau tiba-tiba dia kayak lupa sama sekali apa yang udah dipelajarin kemarin. Ini karena otaknya nggak dapat kesempatan buat melakukan proses konsolidasi memori dengan optimal pas dia tidur. Jadi sebelum kita ngejudge anak pelupa atau susah ngerti, coba deh perhatiin dulu pola tidurnya. Siapa tahu, solusinya sesederhana memperbaiki kualitas tidurnya. Oke guys, kita gali lebih dalam lagi nih dampak kurang tidur.
Kali ini soal kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas. Kurang tidur bisa menghambat perkembangan kemampuan ini pada anak-anak. Korteks prefrontal bertanggung jawab buat fungsi-fungsi eksekutif, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah. Ketika anak kurang tidur, fungsi korteks prefrontal ini jadi nggak optimal. Akibatnya, anak jadi kurang fleksibel dalam berpikir dan gampang mentok. Kreativitas anak juga bisa jadi korban. Otak yang lelah cenderung mikir secara kaku dan kurang imajinatif. Jadi, kalau kita pengen anak kita tumbuh jadi individu yang cerdas, kreatif, dan jago mecahin masalah, jangan pernah sepelekan kebutuhan tidurnya. Tidur yang cukup itu ibarat ngasih bahan bakar terbaik buat korteks prefrontalnya, biar bisa kerja maksimal. Kita lanjut lagi ya guys, masih seputar dampak kurang tidur ke kemampuan belajar anak. Otak anak yang kurang tidur itu ibarat spons yang udah jenuh dan lelah. Dia jadi nggak bisa memproses informasi baru dengan efisien. Akibatnya, anak mungkin butuh waktu yang jauh lebih lama buat memahami konsep baru yang diajarin di sekolah. Kesulitan memproses informasi baru ini juga berdampak ke kecepatan anak dalam menyelesaikan tugas. Tugas sekolah yang harusnya bisa selesai dalam 1 jam, bisa jadi molor sampai 2 atau 3 jam. Ini bisa bikin anak jadi makin stres dan tertekan. Makanya, penting banget buat kita sebagai orang tua untuk memastikan anak mendapatkan istirahat yang berkualitas. Sekarang kita geser ke aspek emosi guys. Pernah nggak sih kalian ngerasa anak jadi lebih sensitif, gampang nangis, atau gampang banget meledak emosinya gara-gara hal sepele? Mungkin ini ada hubungannya sama kurang tidur. Amigdala adalah pusat emosi di otak kita. Pada orang yang kurang tidur, amigdala jadi sekitar 60% lebih reaktif. Hal-hal kecil yang biasanya nggak jadi masalah, bisa memicu respons emosional yang berlebihan. Peningkatan reaktivitas amigdala ini bikin anak jadi kayak sumbu pendek, gampang tersulut emosinya, dan susah buat nenangin diri. Jadi kalau anak sering ngamuk nggak jelas, coba deh cek lagi jam tidurnya. Masih nyambung sama emosi nih guys. Kurang tidur juga bikin anak jadi kesulitan buat mengendalikan impulsnya. Impuls itu dorongan tiba-tiba buat ngelakuin sesuatu tanpa mikir panjang. Anak yang bisa ngontrol impulsnya, dia bisa ngerem keinginannya buat mukul temen pas lagi marah, atau bisa nahan diri buat nggak langsung teriak pas lagi kesel. Sayangnya kurang tidur bikin rem ini jadi blong. Kontrol impuls yang lemah membuat anak jadi lebih gampang marah, gampang frustrasi, atau bahkan jadi lebih agresif. Jadi kalau anak kita sering dapat laporan dari sekolah karena suka ganggu temen, susah ngikutin aturan, atau perilakunya impulsif, coba telusuri dulu. Jangan-jangan dia cuma butuh tidur yang lebih berkualitas. Chapter terakhir nih guys, tapi nggak kalah pentingnya. Kita bakal bahas soal mood swings, alias perubahan suasana hati yang drastis, dan juga iritabilitas atau gampang tersinggung. Anak yang kurang tidur bisa jadi tiba-tiba nangis tanpa alasan yang jelas, atau pagi hari bangun dengan mood yang jelek banget. Dia juga jadi lebih gampang tersinggung atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Perubahan mood yang nggak stabil ini bisa ngaruh ke hubungannya dengan orang tua, saudara, teman, bahkan guru di sekolah. Jadi, kalau kita perhatiin anak kita kok belakangan ini jadi sering banget bete, gampang nangis, atau sensitifnya minta ampun, coba deh evaluasi lagi jadwal tidurnya. Ingat, anak yang bahagia itu dimulai dari tidur yang berkualitas. Nah, itu dia guys, pembahasan lengkap kita soal betapa pentingnya tidur buat anak-anak, terutama dampaknya ke kemampuan belajar dan regulasi emosi mereka. Kesimpulannya jelas banget ya, tidur itu bukanlah kemewahan, apalagi buat anak-anak. Ini adalah kebutuhan fundamental buat perkembangan optimal mereka. Kalau kita pengen anak kita tumbuh jadi anak yang hebat, cerdas, belajarnya mantap, dan emosinya stabil, maka tidur berkualitas itu kuncinya. Dengan memahami dampak-dampak negatif dari kurang tidur dan menerapkan strategi-strategi praktis buat memperbaiki kualitas tidur anak, kita bisa bantu anak mencapai potensi penuh mereka. Ingat, investasi terbaik yang bisa kita kasih ke anak, salah satunya adalah memastikan mereka mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas setiap malam. Gue Atta Halilintar, sampai jumpa di video berikutnya. Asyap!